Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pilar Belajar. Kali ini kita masih membahas bab 4, yaitu perangkat lunak atau software komputer dalam mata pelajaran Informatika kelas 8. Oke, sampai sini sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap untuk belajar, mari kita let's go. Oke, yang pertama, software. Software adalah kumpulan program atau instruksi atau data yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Berbeda dengan hardware yang bersifat fisik, software adalah elemen digital atau non-fisik yang memberikan perintah kepada perangkat keras agar bisa berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Oke, ya. Nah, jika kemarin hardware itu adalah perangkat keras yang bersifat fisik dapat dilihat, ya gitu ya. Nah, software ini adalah elemen digital atau non fisik, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Nah, software terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Dan yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Mari kita lanjutkan. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak sistem operasi adalah jenis perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola seluruh perangkat keras komputer dan menjalankan program-program lain. Sistem operasi bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras, sehingga pengguna dapat menjalankan aplikasi atau program dengan mudah. Seperti itu ya. Perangkat lunak sistem operasi merupakan jembatan antara pengguna, kita sebagai user, dan perangkat keras ya, atau hardware itu. Sampai sini bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Nah, contoh dari perangkat lunak ini ada Mac OS. Itu yang biasa dipakai di PC atau laptop Apple ya. Mac OS itu Macintosh Operating System. Kemudian ada Linux, kemudian ada Windows, kemudian kalau di mobilenya ada iOS atau iPhone Operating System, dan selanjutnya adalah Android. Jadi ini yang dinamakan perangkat lunak sistem operasi atau perangkat lunak operating system. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambaran atau skema alur sistem operasi. Nah, awalnya dari pengguna atau kita sebagai user, kemudian berlanjut ke aplikasi ya. Setelah di aplikasi diolah lagi di sistem operasi ya, di sistem operasi tadi. Kemudian outputnya di perangkat keras atau di hardwarenya ya sebagai output. Nah, seperti itu ya, repeat, berputar seperti itu lagi. Oke, jadi skemanya sudah paham ya, skema dari alur sistem operasi ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi. Yang tadi perangkat lunak sistem operasi, sekarang adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Berbeda dengan perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi ini digunakan untuk kegiatan spesifik yang dilakukan oleh pengguna, seperti menulis, menggambar, bermain game, atau mengedit video. Seperti itu ya. Nah,
Jadi kalau perangkat lunak sistem operasi itu untuk mengelola ya, atau memberikan perintah atau sebagai jembatan antara kita sebagai user dan perangkat keras atau hardware. Nah, kalau perangkat lunak aplikasi ini ya, dia tugasnya lebih spesifik lagi, bisa untuk menulis, menggambar, bermain game, atau mengedit video dan lain-lain seperti itu. Nah, ini contoh perangkat lunak aplikasi. Ada Word, ada PowerPoint, ada Excel, Photoshop, CapCut, dan Canva. Ya, Word itu untuk kita membuat teks ya, untuk membuat dokumen. PowerPoint untuk kita presentasi. Excel itu untuk mengolah data. Photoshop ini untuk mengedit gambar, ya, mengedit foto, dan lain-lain. CapCut untuk video, dan Canva ini ya serba bisa ya Canva nih ya. Oke, untuk main game, misalnya untuk game ada lagi aplikasi-aplikasi game seperti kalau di mobile ada Mobile Legend, ada dan lain-lain, FIFA ya. Nah, itu merupakan contoh dari perangkat lunak aplikasi. Oke ya, kita lanjut. Kemudian ada perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menulis, dan mengembangkan program komputer atau aplikasi. Software ini menyediakan alat dan lingkungan yang memungkinkan para programmer menulis kode, menguji, dan mendebug atau memperbaiki kesalahan program. Nah, singkatnya, perangkat lunak pemrograman ini adalah perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak. Paham ya? Ya, jadi ini perangkat lunak yang dikhususkan untuk membuat perangkat lunak atau software untuk membuat software. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Nah, contoh dari perangkat lunak pemrograman. Nih contohnya ya, ada 3. Yang satu Visual Studio Code atau biasa disingkat VS Code. Nah, editor kode sumber yang ringan dan dapat digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, C++, dan banyak lagi. Memiliki banyak ekstensi yang memperluas fungsionalitasnya. Nah, kemudian ada Sublime Text, editor teks ringan yang cepat dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. Picam, IDE khusus untuk Python, menyediakan fitur lengkap seperti debugging, analis kode, dan integrasi dengan berbagai alat pengembangan lainnya. Nah, jadi sudah paham ya perbedaan antara software software perangkat lunak pemrograman, terus ada perangkat lunak sistem operasi, kemudian ada perangkat lunak aplikasi ya. Semua memiliki perannya masing-masing seperti itu ya. Nah, nggak terasa pertemuan kita sampai di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pilar Belajar. Bentar.